Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fauzi Hamdalah. Kali ini kita akan membahas tentang kebun yang mengandalkan air hujan sebagai sumber air ya, sebagai penyiramannya mengandalkan air hujannya. Jadi di sini untuk teman-teman yang memang memiliki lahan yang minim air ya, hanya mengandalkan air hujan, tentunya akan kesulitan ya dalam menanam tanaman-tanaman seperti durian atau buah-buahan yang mengharuskan memang untuk tanah-tanah yang memiliki banyak sumber air ya. Nah, seperti ini ya, seperti ini teman-teman. Nah, tanaman-tanaman seperti ini walaupun tidak kena hujan selama seminggu 2 minggu sebenarnya masih baik-baik saja ya teman-teman ya. Tetapi untuk meningkatkan hasil pertumbuhannya, maka akan saya carikan solusi ya, solusi yang sebenarnya sangat murah dan saya terinspirasi dari tanaman talas ya teman-teman ya. Nah, tanaman talas ini sebenarnya tanaman yang mengandung banyak air ya di sini ya. Di sini tuh seperti pohon pisang ya, itu sebagian besar ini air ya. Nah, seperti ini nih, pelepah-pelepah ini sebenarnya sangat berair ya teman-teman ya. Kalau sudah busuk itu sangat berair ya, mengandung air ya. Tetapi kenapa tanaman talas ini bisa bertahan di tempat yang kering? Bukan talas yang ini ya, tapi talas-talas yang talas-talas liar ya, bukan talas yang buat konsumsi ya. Di sini saya sering, sebenarnya di sini tuh sering banyak talas liar yang sering saya cabutin ya. Tanpa dirawat, tanaman talas ini sebenarnya tumbuh ya. Di musim kering pun ini tumbuh teman-teman. Nah, seperti ini kan banyak talas ini ya. Ini bukan talas yang konsumsi ya. Nah, saya nggak tahu ini jenis apa, tetapi ini liar ya. Nah, terus saya amati kenapa tanaman ini sebenarnya cukup kuat dalam di musim kering. Saya tidak bilang ini bakalan tumbuh dengan baik di lahan yang kering ya, tetapi bisa hidup di lahan yang kering adalah suatu pencapaian yang luar biasa untuk tanaman yang suka dengan air ya. Nah, di sini saya yang perlu kita lihat di sini, setiap ini ya, itu menampung air ya teman-teman ya, nih seperti ini nih. Nah, setiap ini rongga-rongga ini menampung air teman-teman. Nah, ini makanya ketika tanaman talas ini kering, ini kan akan seperti ini ya. Nah, seperti ini nih. Ini akan ke bawah ya, yang paling bawah ini ya, yang paling tua ya, kan ke bawah. Akhirnya air yang di sini akan langsung turun ke sini teman-teman. Jadi ini bukan sekedar tanaman yang daun yang paling tua, tapi ini juga sebagai cadangan ya, bukan karena tua juga ini ke bawah, tetapi ketika tanaman ini merasa kering, dia akan membuat yang paling bawah ini, yang paling bawah ya, atau yang kedua ya, seperti ini ya. Ini kan yang paling tua ya, tapi kan masih hijau. Tapi ketika tanaman ini merasa kurang air, dia akan turun ke bawah, dan otomatis ini tanaman ini nih akan mengeluarkan air ya, bukan mengeluarkan air ya, menurunkan air yang sudah dia tampung. Nah, air ini sebenarnya ketika 1 minggu itu sebenarnya masih ada airnya teman-teman. Seminggu belum setelah kering ya, nggak hujan ya, ini masih ada simpanan air ya.
walaupun kering lama kadang ada airnya, masih tetap ada airnya ya. Nah seperti ini yang saya amati ya teman-teman ya. Jadi ini emang sudah dari sananya ya. Nah lalu apa yang bisa kita pelajari ya, sebenarnya bukan hanya talas ya, ini juga tanaman nanas pun kalau sering kita lihat di sini ya, itu mengandung air ya. Walaupun ini musim terang, misal ya di musim terang teman-teman lihat ke kebun nanas ya, nanas ini kan kuat dengan air ya, tahan kering ya. Nah itu walaupun musim kering, ketika pagi hari biasanya di sini masih ada airnya teman-teman, di paling ujung sana ya. Nah oleh karena itu untuk tanaman-tanaman yang memang tidak bisa menampung air secara mandiri ya, secara pertahanan yang kelihatannya, karena memang setiap ini juga kan mengandung air, maka bisa kita bantu atau bisa kita siapkan air tanpa menunggu hujan ya, menunggu tiap hari hujan dengan menampung seperti ini ya, ember seperti ini ya. Jika kita main ke kebun cukup seperti ini teman-teman, sedikit saja ya. Nah seperti ini tanaman bakalan lebih subur daripada tidak kita siram walaupun cuma sedikit, tetapi rutin, hasilnya sangat bagus ya teman-teman ya, daripada yang tidak ya. Jadi jika teman-teman di kebun itu merasa nggak gampang hilang ya, nggak ada yang bakal ngambil ember-ember gitu ya, bikin ember yang banyak teman-teman sekeliling sini ya, atau agak jauh nggak apa-apa. Nanti ketika kita ke kebun kita tinggal siram seperti itu tadi ya. Nah segini ini bisa bertahan selama 1 minggu lebih ya. Kalau misalnya kita nggak tiap hari pun ya nggak apa-apa kan, selagi kebun daripada kita ngambil air jauh-jauh, kita siapin wadah seperti ini. Atau kalau enggak kita kasih botol itu ya, yang teh gitu ya, botol teh desa atau apa ya, ke sini kita masukin sedikit ya biar nggak tumpah ya, biar nggak roboh ya, sekeliling 5 apa 7 gitu ya. Kita masukin setengah. Kalau misalnya wadah kayak gini takut hilang, kita kan botol kan murah ya, yang isi 50 botol ini loh, es ya, 50 botol itu seharga nggak sampai 10.000 teman-teman. Jadi kita masukin ke tanah setengah bagian ya, nanti kita menunggu airnya itu ketika hujan ya. Jadi semakin banyak kita mempunyai botol seperti itu, kita rendam, kita siapkan di lahan, kita sudah tidak perlu menunggu hujannya. Misal 2 minggu hujan dengan 17 botol ya, seminggu. Pokoknya semakin banyak daya tamu seperti ini, tanaman itu akan makin subur ya, dan hasilnya akan lebih baik daripada kita hanya sekedar menunggu datangnya hujan. Karena hujan itu berkah ya, membawa keberkahan ya, tetapi kekurangan kita adalah kita tidak menampungnya ya, tidak menampung. Ketika musim 14 hari nggak hujan, tanaman kita kan akan masuk ke fase yang mempertahankan diri ya, jadi tidak ada pertumbuhannya, stagnan, anggap saja seperti itu ya, karena dia kekurangan air ya, jadi lebih baik mempertahankan diri ya. Tetapi kalau kita menyiapkan air ya, rutin menyiapkan air walaupun cuma sedikit, kita menyiramnya, itu akan berefek sangat besar ya. Sekian dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.